Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Subang. Nama saya Diandit Apusaini dari SMP Negeri 1 Kalijati. Nama saya Siti Sutanti Widiawati dari SMP 2 Kalijati. Saya Ahmad Husaini dari SMK Negeri 1 Sukabumi. Kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu Santi sehat ya. Amin, alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah. Kalau Mbak mah terlihat dari wajahnya berseri-seri terus. Amin. Selalu happy. Baik Bu Santi, saya selaku observer dalam kegiatan coaching ini akan menyampaikan rubrik penilaiannya, yaitu rubrik penilaiannya dari kompetensi coaching ada 3 ya Bu Santi ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga menyampaikan pertanyaan ke bobot. Apakah kompetensinya sudah berdasarkan dengan alur tirta, terus juga sudah sesuai dengan prinsip coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Santi, dari kompetensi coaching ini kira-kira apa nih yang akan ditonjolkan atau ingin digali dari coachingnya itu? Ya, baik Pak. Sepertinya saya mau meningkatkan kompetensi present, kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Santi dalam kesempatan coaching ini nanti dan Pak Dian akan menggali kompetensi dari present dan pertanyaan berbobot ya, menyampaikan berbobot. Nah, kalau bisa nih lebih dispesifikkan lagi di kompetensi mana? Mungkin saya milih salah satu ya, yaitu present, yaitu kehadiran penuh ya Pak. Insya Allah dengan mengutamakan kompetensi ini, coaching dapat sukses. Siap, amin, amin Bu Santi ya. Jadi Bu Santi akan lebih di present ya, kehadiran penuh. Oke, baik Bu Santi, selamat coaching nanti dengan Pak Dian. Saya juga akan mengamati, dan nanti setelah selesai coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kemarin katanya Bapak ingin menyampaikan sesuatu pada saya. Apakah ada permasalahan yang ingin disampaikan? Iya, betul sekali Bu Santi. Banyak sekali permasalahan sebenarnya, tapi kebetulan yang paling disebut parah lah ya inilah permasalahan yang akan saya sampaikan. Boleh diceritakan Pak? Baik, jadi kejadiannya seperti ini Bu. Saya kan wali kelas 7 ya. Nah, kebetulan di kelas saya itu ada satu siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, sehingga dia itu ditegur sama guru piket, bahkan pernah dipanggil guru BK, bahkan sampai akhirnya saya juga kena teguran oleh guru BK dan guru piket tersebut. Seperti itu Ibu. Oh ya, baiklah. Kira-kira apa harapan Bapak nanti setelah selesai percakapan ini? Kalau setelah selesai percakapan sih saya lebih menginginkan ada solusi tentunya ya, karena kan tidak serta-merta kita sharing ke teman itu kalau tidak ada solusi seperti itu Bu. Baik Bapak, menurut pengamatan Bapak selama ini, apa penyebab anak itu sering terlambat? Kalau berdasarkan pengamatan saya pernah manggil nama anaknya itu si Alek Bu ya. Saya pernah manggil si Alek, Lek kamu kenapa sering kesiangan? Jadi ternyata anak tersebut kalau malam itu sering begadang. Gitu, dia selalu bermain gitar dengan teman-temannya di pos ronda katanya, sehingga pulang selalu larut malam. Nah, sehingga ketika pulang larut malam itu dia tidur pun otomatis malam kan Ibu. Nah, paginya dia itu ngantuk, jadi kesiangan. Seperti itu Ibu untuk identifikasi sementara. Apakah Bapak juga pernah mengamati kondisi keluarganya? Kalau mengamati kondisi keluarga tentunya pernah. Saya pernah home visit ke rumahnya, dan kebetulan si Alek ini tinggal bersama kakek neneknya gitu. Nah, ketika saya datang ke situ,
kakeknya tidak ngomong apapun karena mungkin sayang sama cucu ya. Kebetulan ada neneknya di situ dan neneknya pun katanya sering menasehati si Alex supaya jangan begadang. Karena kalau begadang yang dapatnya pagi-paginya dia pasti kesiangan bangunnya, yang pada akhirnya kesiangan juga datang ke sekolah. Jadi untuk sementara mungkin si Alex itu tinggal dengan neneknya dan kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Ya baik, berarti orang tuanya jauh ya Pak ya? Bukan jauh, kebetulan cerai, bapaknya nikah lagi, ibunya itu pergi ke luar negeri. Oh ya, jauh sekali itu Pak kalau ke luar negeri. Iya, sangat jauh. Kalau bapaknya masih bisa memantau gitu apa? Kebetulan bapaknya sudah nikah lagi dan sudah punya anak kecil. Jadi mungkin jadi tidak pernah, jangankan untuk mengasih perhatian, ngasih uang jajan pun katanya sudah enggak, Bu. Seperti itu. Ya, itu kondisi keluarganya seperti itu ya. Kemudian kondisi Alex sendiri seperti itu dan lingkungannya mungkin tadi ya Pak yang mempengaruhi Alex berbuat seperti itu. Betul sekali. Nah, kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Bapak? Untuk sementara saya menginginkan anak tersebut tidak kesiangan lagi tentunya ya. Dengan berbagai macam cara, dari hasil identifikasi masalah, anak tersebut ternyata suka sekali dengan alat musik gitar, Bu. Nah, sebagai contoh dia sering nongkrong sama teman-temannya dengan istilahnya main gitar lah di pos ronda seperti itu, sehingga karena keasikan hobinya itu bermain gitar sehingga dia tidak tidur pada waktu yang sesuai yang ditentukan buat anak-anak sekolah gitu. Saking menginginkan hobinya tersalurkan. Seperti itu. Dari kondisi sekarang ini, kondisi Alex menurut Bapak ini kira-kira ada di rating berapa kalau dinilai 1 sampai 10? Kondisi sekarang Pak sebelum ada tindakan dari Bapak. Sebelum ada tindakan mungkin di rating 4 lah. Oke, ya, Kurang 4 ya. Betul. Kemudian apa rencana Bapak untuk mengatasi masalah ini? Rencana saya adalah saya akan memanggil si Alex tersebut untuk kemudian akan saya diajak ngobrol supaya dia masuk ke ekstrakurikuler kesenian. Kebetulan di sekolah kami ada ekstrakurikuler kesenian yang mana di dalamnya ada berbagai macam alat musik untuk kompetensi anak. Dalam hal ini Alex ini kan sukanya main gitar, Bu ya. Nah, semoga dengan dia masuk ke dunia ekstrakurikuler kesenian, dia menjadi akrab dengan gurunya, berkebiasaan main gitar di sekolah, sehingga hobi tersebut disalurkannya di sekolah, bukan di luar sekolah. Yang tentunya ketika malam dia istirahat, paginya dia semangat datang ke sekolah karena hobinya ternyata ada di sekolah dan bisa dikembangkan di sekolah, sehingga si Alex tersebut bisa menyalurkan hobinya di sekolah dengan masuk ke ekstrakurikuler kesenian. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Tapi kira-kira berhasil nggak nih Alex mau nggak masuk ke eskul musik? Kalau berdasarkan pengamatan saya kemarin setelah pemanggilan itu, dia sedikit bahagia, Bu. Ternyata hobinya tersebut ada di sekolah gitu. Nah, kenapa selama ini dia tidak mau masuk ekstrakurikuler? Karena pertama dia minder masuk ekstrakurikuler itu karena kebetulan mungkin dia nggak punya modal dan sebagainya, takutnya masuk ekstrakurikuler kesenian disuruh beli gitar yang nggak punya uang gitu kan. Dan setelah saya ajak ngobrol, gitar alat musik sudah ada di sekolah, kita tinggal menggunakannya saja ketika melaksanakan ekstrakurikuler tersebut. Jadi dia merasa ada jalan keluar dari permasalahan dia sendiri tersebut. Seperti itu. Berarti selama ini Alex ini bermain musik pakai gitar orang lain, bukan gitar sendiri? Bukan. Jadi dia itu nongkrong di rumahnya, depan rumahnya di pos ronda itu, karena di situ anak-anak lain menggunakan gitar teman yang ada di situ gitu ya, untuk bermain gitar di situ gitu, Bu. Jadi bukan gitar. Karena dia nggak punya gitar sendiri ya. Misal dia punya gitar sendiri mungkin dia mainnya di rumah. Betul sekali. Seperti itu. Ya baik ya, semoga rencana itu berhasil. Nah, apakah ada rencana lain selain memasukkan Alex ke ekskul musik? Ya mungkin untuk rencana lain adalah
membuat suatu pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membuat anak merasa tertekan di kelas. Seperti itu, sehingga si anak tidak atau merasa bahagia ketika belajar. Selain tadi hobinya tersalurkan di bidang seni musik, dia juga di bidang pembelajaran intrakurikulernya dia merasa bahagia. Seperti itu, Ibu. Oke, di saat kegiatan intrakurikuler ya Pak, kalau tadi kan musik di ekstrakurikuler. Betul. Apakah di sekolah Bapak itu diizinkan untuk meminjam gitar pada saat intrakurikuler? Kalau intrakurikuler untuk mata pelajaran SBK mungkin diizinkan. Kalau di luar SBK mungkin tidak diizinkan. Jadi ketika istirahat misal atau jam kosong mengisi waktu luang seperti itu, apakah diizinkan? Diizinkan, asal tadi itu Alek kan masuk ke ekstrakurikuler kesenian. Ketika dia meminjam alat kesenian maka diizinkan, karena anggota ekskul kesenian tersebut akan bertanggung jawab terhadap alat-alat kesenian tersebut. Berarti Jadi ketika meminjam di saat intrakurikuler pun boleh ya? Boleh. Asal di jam tidak mengganggu pelajaran lain tentunya. Oke, baik Bapak. Jadi di sini Bapak sudah menemukan dua solusi ya Pak. Yang pertama saat ekstrakurikuler, Alex itu ikut ke ekskul musik, kemudian saat intrakurikuler di sela pelajaran istirahat, Alex juga bisa bermain musik ya Pak. Betul. Ada lagi nggak Pak? Kalau sementara seperti itu aja Ibu. Iya. Karena saya sementara itu pun akan saya laksanakan. Semoga dia sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Kalau seandainya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin akan ada rencana-rencana lain yang akan saya laksanakan. Baik. Bagaimana dengan neneknya? Apakah perlu dikasih tindakan? Kalau neneknya pada saat itu ketika saya datang ke rumah, itu kan 2 kali ya Bu ya. Datang pertama dia ya mungkin sedikit kecewa juga terhadap Alek ya, karena ternyata neneknya kirain kan neneknya kalau pagi itu ke ladang Bu, jadi kurang tahu si Alek itu sekolah atau tidak gitu ya. Nah ketika saya kasih tahu bahwa Alek suka kesiangan datang ke sekolah, maka neneknya katanya istilahnya sering marah-marah kalau pagi itu, malamnya dia sering istilahnya datang ke pos ronda untuk menyusul si Alek supaya pulang. Dan paginya dia membangunkan sebelum berangkat ke ladang. Seperti itu. Baik, berarti neneknya juga sudah melakukan tindakan ya Pak ya? Betul sekali. Ya, oke. Kemudian komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk supaya tadi rencana-rencana Bapak itu bisa terlaksana? Yang pertama, komitmen ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh saya sendiri. Saya akan berkomitmen tentunya dengan guru-guru yang lain, yang dalam hal ini yang mengajar di kelas yang saya wali kelasi ya, supaya membimbing Alek untuk senantiasa betah di sekolah. Kalau ada Alek terlambat lagi, ya saya minta informasi dari Bapak Ibu guru yang terlambati lah istilahnya ya. Ketika mata pelajarannya Alek terlambat, minta informasi. Dan yang kedua, terus menerus melakukan bimbingan kepada Alek. Ya, apa yang Alek inginkan, ya istilahnya sekarang kan Alek sudah masuk ekstrakurikuler kesenian nih. Dia bertanggung jawab juga terhadap alat-alat kesenian nih. Ketika Alek, saya akan koordinasi juga dengan ekstrakurikuler keseniannya juga. Ketika Alek meminjam alat kesenian, maka diizinkan supaya Alek lebih betah tinggal atau berada di sekolah dibanding di luar sekolah. Itulah komitmen yang akan saya lakukan ke depannya. Oke Pak, bagus sekali ya, baik sekali tadi komitmennya. Jadi Bapak akan terus menjaga komunikasi dengan wali kelas, dengan guru-guru mapel, dengan pembimbing eskul ya tadi ya. Betul. Terima kasih Bapak. Mungkin perbincangan kita cukup sekian. Terakhir saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan perbincangan dengan saya? Saya merasa ngemplong Ibu, merasa ada solusi ternyata ya. Jadi ternyata walaupun solusi itu ada pada diri saya Bu, kalau tidak diungkapkan kepada orang lain, solusi itu tidak akan keluar. Ternyata itu adanya solusi itu ketika kita menyampaikan kepada orang lain permasalahan tersebut, dan orang lain justru memberi jalan untuk keluarnya solusi, maka solusi pun ada di kepala saya. Saya merasa lega sekali Bu, sudah bisa curhat atau sharing dengan Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Santi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Tadi Bu Santi sudah melaksanakan coachingnya dengan Pak Dian. Iya. Dan berdasarkan pengamatan saya, alhamdulillah coachingnya berjalan lancar Bu ya. Iya, amin. Nah, setelah melaksanakan coaching ini Bu, adakah yang ingin Ibu sampaikan sebagai refleksi? Iya Bapak, alhamdulillah ya tadi saya sudah melakukan coaching kepada Pak Dian dan sepertinya Pak Dian sudah bisa terbuka menyampaikan permasalahannya dan di akhir tadi Pak Dian sudah menemukan beberapa solusi untuk permasalahannya dan saya juga merasa sudah mengcoaching Bapak Dian sesuai dengan alur Tirta. Baik Ibu. Dan berdasarkan pengamatan saya juga tadi selama berjalannya coaching Ibu ya, tadi Ibu sudah melakukan ya sudah melakukan menerapkan juga alur Tirta dan juga kompetensi coaching dan juga sesuai dengan prinsip coaching. Terus dari catatan saya juga Ibu sudah present hadir secara penuh, terus menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi Ibu ya. Dan intinya kompetensi inti coachingnya sudah tercapai. Oke. Nah, terus Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Selanjutnya mungkin saya akan lebih belajar untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak pada coaching-coaching selanjutnya. Ya, Ibu, mudah-mudahan proses selanjutnya bersama rekan-rekan nanti lainnya juga bisa berjalan lancar Bu ya. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kabar baik. Katanya Pak Ahmad akan melakukan coaching ya? Betul. Iya. Nah, seperti ini Pak Ahmad. Jadi saya akan melakukan rubrik penilaian, akan melakukan observasi ya. Dengan rubrik penilaian diantaranya adalah alur Tirta, prinsip coach dan kompetensi. Nah, indikator apa, kompetensi apa yang akan Bapak tingkatkan pada coaching nanti dengan Bu Santi? Kompetensi coaching yang ingin saya dapatkan nanti bersama coaching yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Untuk spesifiknya Pak Ahmad? Lebih spesifiknya di menyampaikan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Kalau untuk indikator ketercapaiannya seperti apa? Untuk indikatornya saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtut Pak ya, dari mulai tujuan, terus identifikasi permasalahannya, rencana-rencananya atau rencana aksi Pak ya, dan juga tanggung jawab seperti itu. Dan juga saya bersama coaching nanti akan menggali dan sampai menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selamat melakukan coaching ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Dian. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Selamat sore. Selamat sore Pak Ahmad. Mudah-mudahan kabarnya baik Bu ya. Selalu. Oke, selalu. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan Bu ya? Iya benar Pak Ahmad. Tadi itu saya kan KBM nih, kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya tadi saja sih, hampir setiap hari ini terjadi. Ketika saya masuk jam pelajaran, pergantian jam pelajaran di kelas, itu anak-anak yang jumlahnya kurang lebih ada 30 itu kurang Bapak jumlahnya. Tidak lengkap seperti itu di kelas. Tidak lengkap ya. Jadi untuk pembicaraan kita kali ini kita fokuskan di permasalahan siswa yang ketika pergantian jam KBM tidak lengkap Bu ya. Hilang Pak. Hilang. Hebat ya Pak ya. Hebat sekali bisa menghilang. Tapi masuk lagi terlambat Bu. Kadang masuk lagi terlambat, kadang saya minta nyusul baru ada gitu, temannya diminta nyusul.
Nah, terus dari percakapan kita sore ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ini berharap ya dari permasalahan ini nantinya ke depannya, jadi setiap pergantian jam itu anak standby Pak, tidak ada yang keluar gitu. Standby. Meskipun ada yang keluar tapi izin dulu gitu. Tidak serta-merta ketika saya masuk sudah nggak ada nih anak kemana, 5 anak misal gitu, 3 anak gitu kan, jadi penyampaian materinya terhambat. Oke, baik. Jadi keinginan Bu Santi adalah bahwa setiap pergantian jam itu anak itu tetap standby, kalaupun keluar entah itu ke toilet dan sebagainya, tapi tetap masuk lagi biar tidak terlambat Bu ya. Izin, Pak. Ada izin ya minimalnya. Nah, terus yang sudah Bu Santi lakukan apa Ibu terhadap siswanya? Selama ini ya saya baru menanyain begini Pak, ketika tidak ada anak tersebut saya menanyakan ke temennya, ini anak kemana? Tadi kata ke toilet Bu, cina. Oke, kalau ke toilet kan sebentar ya Pak ya, tapi sudah ditunggu, teh nggak masuk-masuk, cina. Nah saya minta tuh temennya, sok silahkan dicari anaknya ada di mana, tuh. Disusul lah supaya kita bisa mulai belajar seperti itu. Oke, Ibu sudah melakukan bertanya ke teman satu kelasnya. Nah terus kalau diskalakan Bu ya dari permasalahan Ibu ini dan untuk membantu agar siswa yang terlambat setiap pergantian jam itu bisa hadir kembali, kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa nih Bu? Ya kondisi ini saya nilai di skala 5 Pak. 5. Dan saya berharap nanti setelah saya lakukan tindakan itu ada di posisi 8 Pak. Oke, idealnya ada di posisi 8. Nah untuk sampai ke angka ideal yang tadi Ibu Santi sampaikan 8 Bu ya. Nah kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan ketika tadi kan saya udah meminta temannya untuk menyusul kembali anak-anak di mana. Nah ternyata setelah kembali ke kelas nih saya tanya dari mana. Nah jawabannya itu bermacam-macam Pak. Ada yang dari kantin ya jajan lah. Ada yang dari belakang lihat anak yang lagi olahraga Pak, kan senang tuh kalau lihat olahraga. Kemudian ada yang malah ikut olahraga Pak. Jadi saya nanya lagi, apa kalian nggak tahu sekarang pelajaran apa? Jawabnya nggak tahu Bu, saya nggak tahu kalau ada gurunya seperti itu. Ya seperti itu Pak. Jadi mereka sangka tidak ada gurunya sehingga mereka bisa ikut olahraga atau jajan di kantin seperti itu Bu ya. Terus yang Ibu lakukan selanjutnya atau untuk ini apalagi tuh Bu? Barangkali ada. Ya saya kembali lagi menanyakan ke anaknya, loh kok nggak tahu ini kan jadwal pelajarannya ada, apa nggak melihat ada jadwal pelajaran apa sekarang selanjutnya seperti itu. Kemudian kadang saya malah kembali introspeksi diri ya, apa kalian nggak suka dengan pelajaran ibu kan ya? Nah enggak Bu, jangan, kita mah nggak tahu kalau ada gurunya ya. Kalian kalau mau ke belakang, mau ke toilet, mau jajan atau mau olahraga yang lain, lihat dulu ya, kalau kosong boleh, kalau ada gurunya ya izin terlebih dahulu seperti itu. Iya, memang seharusnya mereka itu izin dulu Bu ya. Sehingga kita juga tidak mencari kesana kesini seperti itu. Dan tadi Ibu sudah merefleksikan diri ya, introspeksi, barangkali ada kekurangan dari Ibu dan sebagainya. Nah terus rencana-rencana selanjutnya apa nih Bu yang akan Ibu lakukan? Ya rencana selanjutnya saya lihat dari jawaban-jawaban dari anak itu ya Pak. Kalau jawabannya ke kantin Bu, saya lapar seperti itu. Makanya saya juga adakan di pagi itu menyarankan untuk sarapan pagi Bapak. Jadi ketika jam kedua, 3 dia tuh udah kenyang gitu, nggak ingin ke kantin terus pikirannya ke kantin, balik lagi ke kantin gitu. Jadi pikirannya bisa fokus, konsentrasi, tenang. Seperti itu yang pertama, itu saya anjurkan pembiasaan sarapan pagi. Ya itu sudah kami upayakan di program P5 Pak. Jadi ada kegiatan sarapan pagi sehat. Iya. Rencana Ibu kan tadi yang pertama itu membiasakan
sarapan pagi ya di program P5. Apakah itu sudah berjalan, Bu? Ada efeknya tidak, Bu? Ya. Kalau selama ini, kalau diiringi dengan program P5, alhamdulillah berjalan Pak, karena semuanya melaksanakan. Tapi ketika sudah P5-nya berakhir, nah itu ada beberapa yang terus melakukan pembiasaan dan ada beberapa lagi yang kembali dengan kebiasaan seperti semula, ya tidak sarapan pagi, dan ketika jam 2, jam 3 itu udah merasa lapar, dia lari ke kantin seperti itu Pak. Apakah hal ini Bu ya sudah dibicarakan dengan guru yang lain atau wali kelas? Ya. Selama ini ya mungkin sama kejadiannya dengan pelajaran-pelajaran lain dan masih ada pembiaran seperti itu Bapak, kita belum ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu tadi pembiasaan untuk program P5-nya itu yang dilaksanakan sampai saat ini. Jadi ya. Sementara rencananya adalah pembiasaan di sarapan pagi P5 supaya anak tidak bolak-balik ke kantin, Bu ya. Nah, dari pembiasaan ini atau ada hal rencana lainnya nggak, Bu? Rencana lain mungkin karena disebabkan oleh sebab yang lain Pak, kan ada yang keluar itu karena bosan di dalam kelas. Karena bosan. Ya, makanya saya upayakan untuk pelajaran saya IPA itu tidak selalu di dalam kelas. Jadi ketika pelajaran sebelumnya itu di dalam kelas, ya saya tawarkan ke anak-anak, sekarang kita mau belajar di mana? Mau di kelas apa di luar? Seperti itu. Nah, anak-anak kan kadang pengen di luar ya Pak. Ya Bu, saya pengen di luar. Oke ya, kita amati lingkungan sekolah kita gitu, atau kita cari tempat yang lain, ruang-ruang di antara kelas yang bisa dipakai untuk belajar nyaman. Baik Ibu. Jadi rencana yang kedua yaitu pembelajaran yang di outing class ya. Jadi dengan objek atau benda-benda yang real life gitu ya. Jadi sehingga anak bisa implementasinya langsung seperti itu. Betul. Bagus Ibu. Barangkali nih ada solusi-solusi yang lain, rencana yang lain. Solusi yang lain mungkin selain kalau kita di luar kelas terus, juga kita susah nih Pak nyari ide-idenya pelajaran apa nih harus dilakukan di kelas. Nah, mungkin di luar kelas ya, mungkin di kelasnya aja kita fokus berikan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oke, berdiferensiasi Bu ya. Jadi selain outing class juga di indoornya merubah strategi pembelajaran ya dengan berdiferensiasi supaya seperti itu. Anak tidak bosan. Tidak bosan, jadi kan kinestetis Bu ya. Jadi anak diberikan pembelajaran yang banyak bergerak gitu ya. Jadi yang tadi anak yang senang olahraga gitu ya, yang main futsal sebagainya bisa tercoverkan di situ Bu ya. Oke, baik, dan Ibu. biasanya yang keluar itu biasanya emang anak-anak tipe seperti yang yang belajarnya kinestetik nggak mau diem di betul. kelas gitu, pengennya keluar gitu. Jadi harus diberikan pembelajaran berdiferensiasi, dan ketika belajar itu nggak langsung tujuan ini materinya, enggak, kita stabilkan dulu. Kan tadinya lagi mikirin futsal, mikirin jajanan, kita konsentrasikan dulu, kita fokuskan mungkin dengan games, permainan game, ice breaking ice breaking atau dengan KSE ya, sosial emosional seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, dari rencana-rencana Ibu lebih difokuskan di mana nih? Tadi kan Ibu ada di P5 ya? Iya. Di P5, terus ada di outing class, terus juga merubah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE. Akan difokuskan di mana Ibu? Ketiganya itu ya kalau bisa berjalan bersamaan, karena itu saling melengkapi ya Pak ya. Jadi tidak bisa fokus satu aja, nanti anak juga kurang apa sih variasi gitu. Oke. Nah, akan difokuskan di tiga-tiganya Bu ya. Oke. Nah, karena harus sarapan supaya nggak ke kantin terus. Dikasih outing class supaya tidak berkeliaran seperti itu. Terus berdiferensiasi supaya tidak bosan di dalam kelas. Bagus sekali Bu rencananya. Nah, terus kiranya rencana ini akan dilaksanakan mulai kapan Ibu?
mungkin ya kalau rencana itu mah bisa dimulai dari sekarang Pak. Sekarang berarti segera mungkin Bu ya? Ya sesegera mungkin. Karena itu bisa dilaksanakan sendiri gitu Pak, tanpa ada kolaborasi dengan guru lain, dan alangkah baiknya kalau semua guru kita kolaborasikan untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik Bu ya. Jadi berkolaborasi dengan guru yang lain untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu ini. Baik Bu. Dari pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bapak. Jadi tadi saya cuma punya satu ide Pak. Setelah digali oleh Bapak, saya jadi keluar lagi. Mungkin ini bisa sebentar lagi keluar ide lagi Pak. Jadi bisa solusinya bisa nambahan Bu ya, yang tadinya satu jadi nambah dua, jadi sekarang jadi punya tiga. Oke, bagus Iya, Ibu. ya, nambah lagi. Kalau ditanya terus nambah lagi mungkin. Ya, terus Ibu tadi akan melaksanakan segera mungkin Bu ya dengan berkolaborasi dengan guru Bapak Ibu guru yang lain atau rekan sejawatnya. Terus jadi saya sudah tidak sabar nih Bu ingin menggunakan hasilnya. Oh iya, baik Pak. Nanti suatu ketika sudah ada hasilnya, mungkin saya akan komunikasikan dengan Bapak kembali. Baik Ibu. Jadi untuk sementara kita coba dulu ya. Iya. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Bapak, terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Ahmad. Sore Pak ya. Bapak barusan sudah melakukan coaching dengan Bu Santi ya. Betul. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tersebut Pak? Oke, baik Pak. Setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Santi ya, perasaannya saya senang karena saya bisa membantu Bu Santi menemukan solusi-solusi atau gagasan baru. Dan memang tadi juga betul yang awalnya Bu Santi itu hanya punya satu gagasan, dan setelah melaksanakan coaching ini bisa menambah Pak, bisa bertambah solusinya. Jadi Bu Santi punya rencana atau punya solusi 3 itu Pak. Dan juga saya juga senang karena saya sudah bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, dan juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita dan juga prinsip coaching. Berarti kalau seperti itu Bu Santi sudah bisa menambah solusi-solusinya ya Pak. Betul. Yang awalnya tadinya 1, Betul. setelah melakukan coaching dengan Bapak itu menjadi 3. Sangat bagus sekali ya Pak ya. Betul. Baik, dari catatan saya Bapak sudah melakukan prinsip tadi ya coach, terus coaching dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri ya. Terus kompetensi apa yang akan dikembangkan selanjutnya itu sudah ada juga tadi ya Pak ya, oleh Koci tadi ya. Tentunya sudah saya dengarkan, dan kompetensi juga barusan sudah tercapai ya Pak ya. Betul. Nah itu seperti apa itu Pak? Bapak bisa melakukan itu sehingga si Koci tadi bisa keluar ide-ide yang sangat banyak tersebut. Karena tadi Pak ya, jadi saya menguasai kompetensi coaching. Jadi saya bisa present hadir penuh Pak ya, hati, pikiran, jiwa, raga untuk si Kuci Pak. Iya. Terus juga saya bisa mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan pancingan sebagai maksudnya pertanyaan berbobot sebagai pancingan, sehingga coachingnya bisa keluar ide-ide atau solusi yang bagus itu Pak. Tentunya itu sangat bagus ya Pak ya. Iya. Karena dari berbagai macam permasalahan muncullah berbagai macam solusi. Betul. Dikarenakan tadi Bapak sangat berperan aktif menanyakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan penting. Iya. Itu saja mungkin Bapak. Siap. Terima kasih Siap. sudah melakukan coaching ya Pak. Mudah-mudahan Bapak juga sehat. Amin. Bu Santi Bapak juga sehat, saya juga sehat. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bahagia?
Sangat bahagia sekali. Alhamdulillah ya. Pak Dian, sebelum kita melakukan observasi, saya sebagai observer mau memberikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti ketika mengamati Pak Dian. Baik, Ibu. Nah, rubrik penilaiannya yang akan saya pakai adalah alur Tirta. Kemudian saya nanti akan melihat prinsip coaching dan kompetensi coach pada diri Pak Dian. Kemudian selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Dian, boleh? Mangga, Ibu. Yang pertama, ada beberapa kompetensi. Nah, kompetensi apa yang akan ditingkatkan nanti pada saat coaching? Nah, untuk kompetensi yang akan saya tingkatkan pada saat coaching diantaranya adalah mendengarkan aktif dan yang keduanya pertanyaan berbobot. Itu saja mungkin. Oke, secara spesifiknya apa yang akan diangkat? Kalau untuk yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif, Ibu. Baiklah. Kemudian indikator ketercapaian apa yang akan Bapak harapkan ketika nanti selesai coaching? Indikator yang diharapkan yang pertama adalah menerapkan alur Tirta secara runtut dan yang kedua menggali coaching sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik sekali Bapak. Sekarang mungkin cukup ya pertanyaan dari saya. Observasi boleh dimulai, nanti saya akan mengamati dan nanti kembali akan kita refleksi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dian. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Ahmad. Sore Pak Dian. Seperti kabar kemarin, katanya ada sesuatu hal yang akan Bapak sampaikan kepada saya. Betul sekali. Apa itu, Pak? Ya, betul sekali Pak Dian. Saya coba telepon ke Bapak lagi tidak diangkat, mungkin sibuk, dan saya langsung WA ke Bapak dan intinya minta waktu karena ada unek-unek nih Pak, ada permasalahan yang harus saya curhatkan atau bicarakan dengan Bapak seperti itu Pak. Baik, sebelumnya kita sepakati dulu ya Pak ya. Tujuan dari pertemuan kita adalah untuk membicarakan suatu hal yang tentunya ini permasalahan juga. Mudah-mudahan ada solusi ya Pak ya. Seperti apa itu Pak permasalahannya? Permasalahannya begini Pak Dian ya. Ada murid saya di kelas. Dia itu pintar, pandai Pak ya, smart. Tapi saking smartnya dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu Pak. Dan padahal saya sudah sering mengingatkan ke anak tersebut. Namanya Fatur Pak. Fatur, iya. Namanya Fatur. Itu nama nickname-nya, nama pendeknya. Panjangnya Fatur Rahman. Iya. Bapak lucu sekali ya. Baik, nah terus setelah itu apa yang Bapak lakukan terhadap si Fatur ini? Sudah pernah memanggil mungkin atau apa? Ya, saya sudah face to face ya Pak, bicara dengan Fatur di ruangan saya. Saya tanya, saya gali saya tanyakan Pak ya kondisi kenapa gitu kan si Fatur tersebut jarang mengerjakan tugas, padahal kan secara dia itu pandai Pak ya. Sayang Pak ya murid pandai tapi tidak diimbangi dengan mengerjakan tugasnya seperti itu Pak. Terus selain saya ngobrol face to face dengan Faturnya, saya juga sudah home visit, saya sudah bicara dengan orang tuanya seperti itu Pak. Selain melakukan itu, Bapak melakukan apa lagi Pak? Terus dari home visit Pak ya, dari obrolan dengan si Faturnya saya gabungkan di mix di itu dengan setelah ngobrol dengan orang tuanya, dan memang ternyata si Fatur itu kendalanya bukan kendala Pak ya, kelemahannya di rumahnya itu dia itu sering asik main PS Pak. Sering asik main PS, terus juga kecanduan game online Pak. Kalau sudah main PS
ataupun game online itu kan jadi bisa berlarut-larut Pak ya. Jadi tidur juga sering larut malam, terus tugas-tugas sekolahnya ataupun pekerjaan rumahnya juga sering tidak pernah dikerjakan Pak, seperti itu. Dari identifikasi masalah tersebut saya sudah menangkap Pak. Ya. Artinya memang si Fatur ini jarang mengerjakan tugas karena di rumahnya sering main PS betul. dan game online ya. Ya. Nah, itu Bapak sudah tahu kan identifikasi masalahnya. Nah, sekarang rencana apa yang akan Bapak lakukan agar hal tersebut atau si Fatur tersebut berubah? Yang tadinya tidak mengerjakan tugas menjadi rajin mengerjakan tugas tentunya. Nah, itu dia Pak. Makanya saya ingin bicara dengan Pak Dian itu ya. Itu Pak, saya bingung awalnya. Dan bingungnya itu di mana? Ya bingungnya apa yang harus saya lakukan itu Pak? Bagaimana langkah saya atau strategi media atau metode saya untuk agar si Fatur ini bisa rajin gitu Pak, bisa mengerjakan tugas-tugasnya di rumah seperti itu dan tidak terlambat seperti itu Pak. Dan sehingga saya putuskan agar si Fatur ini bisa mengerjakan tugasnya, saya berikan tenggat waktu yang sesuai dengan kemampuan si Faturnya, yaitu dengan tugasnya itu khususnya si Fatur ini Pak ya, saya berikan tugasnya yang bisa dikerjakan di HP. Seperti itu Pak. Kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi Pak ya yang bisa diakses melalui HP, media pembelajarannya seperti melalui Jamboard, Kahoot, Quizzes ataupun melalui Woodwall Pak. Ya. Tuh Bapak sudah ada solusinya, sudah bagus berarti itu Pak. Dari masalah yang sudah dikemukakan muncul solusi-solusi, bahkan bukan satu solusi, itu berbagai macam solusi ada pada diri Bapak. Sebenarnya sangat bagus solusi seperti itu Pak. Nah, dari solusi yang tadi Bapak kemukakan dengan, karena kan kalau saya lihat tadi permasalahannya si Fatur ini suka dengan yang berbau online Pak ya, baik PS gitu kan ataupun game online. Nah, sehingga Bapak ngasih tugas ke anak tersebut melalui pembelajaran daring lah atau online gitu, agar dia yang tadinya daringnya itu digunakan, online itu digunakan untuk game, menjadi digunakan untuk mengerjakan tugas. Itu bagus sekali Pak, sangat bagus sekali. Nah, selain itu nih, untuk supaya si Fatur lebih terangsang lagi dalam belajar di kelasnya dan mengerjakan tugas dan sebagainya, itu apa lagi yang akan Bapak lakukan? Sementara itu saja sih Pak. Saya akan coba menggunakan pembelajaran tugas-tugasnya saya angkat di online Pak. Baik. Nah, berarti dengan aplikasi tadi Pak ya. Betul. Sudah ada solusi ya Pak ya. Nah, terus kesepakatan apa tentunya akan Bapak lakukan dengan si Fatur dan dengan guru-guru lainnya agar semua itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Rencana Pak ya, sesuai dengan rencana saya tadi Pak ya. Memang Pak enak Pak ya kalau sudah ngobrol dengan Bapak sehingga saya akan bijaksana. Yang tadinya saya tidak punya solusi sama sekali Pak, setelah Bapak kasih stimulus sehingga saya terangsang Pak, sehingga muncullah ide-ide baru Pak. Tadi kan saya tadinya hanya nasihat dan kompisit, sekarang bisa dengan pembelajaran online Pak. Dan mungkin juga bisa melaksanakan yaitu Pak online saja dulu Pak, dengan aplikasi pembelajarannya yang dipadukan belajar sambil bermain ataupun sebaliknya Pak, bermain sambil belajar. Betul. Karena saya rasa Woodwall juga itu sudah familiar Pak. Sudah banyak guru-guru yang menggunakan Woodwall seperti itu. Termasuk Kahoot ya? Nah, termasuk Kahoot juga. Baik Bapak, masalah sudah ada, solusi sudah ada, itu pun dari Bapak sendiri ya. Nah, terus tanggung jawab atau rencana kedepannya juga kesepakatannya sudah ada. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita bersama-sama melakukan coaching ini? Saya boleh jujur Pak? Boleh mana Pak? Ya. Atau harus jujur Pak? Harus jujur, harus. Kalau sama saya jujur banget harus. Jujur Pak ya? Ya. Jujur Pak, setelah ngobrol dengan Pak Dian ini, yang tadinya saya bingung Pak,
saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan itu sudah terpecahkan Pak. Siap. Jadi perasaannya sangat senang Pak, sangat senang dan long sekali Pak. Jadi saya ibaratkan pertemuan atau perbincangan kita kali ini adalah sangat bermakna sekali Pak, sangat berbobot sekali Pak. Seperti itu. Betul Pak. Ya, dan rencana-rencana saya ini insya Allah Pak, saya akan melakukan sesegera mungkin Pak. Ya, terima kasih kalau gitu Pak Ahmad ya. Siap, sama-sama Pak Dian. Mudah-mudahan kita sehat. Amin, amin. Bapak juga sehat. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati coaching dari Bapak Dian kepada Bapak Ahmad ya. Betul sekali. Apa perasaan Bapak setelah melakukan coaching dan apa yang sudah Bapak lakukan tadi terhadap Pak Ahmad? Perasaan saya tentunya sangat bahagia Ibu ya, karena sudah bisa memberikan istilahnya sebuah jalan keluar tentunya, walaupun memang bukan dari saya solusi itu, dari Pak Ahmadnya sendiri, tapi minimal saya sudah bisa membuat Pak Ahmad bisa membuat solusi sendiri seperti itu. Jadi merasa bahagia, merasa hidup ini berguna aja gitu. Kalau seperti itu Mbak Bu. Iya, bahagia Pak ya, senang ya tadi udah berbincang dengan Pak Ahmad dan sudah menemukan solusinya Pak Ahmad. Betul sekali. Kemudian dari catatan saya juga sama Bapak, saya sudah melihat tadi Bapak itu sudah menerapkan alur tirta secara runtun. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan. Pak Ahmad itu terbuka kepada Bapak. Kemudian Bapak juga sudah secara cakap ya mengeluarkan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Ahmad bisa menggali ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian coaching tadi Pak Ahmad juga dapat menemukan banyak solusi ya setelah digali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot oleh Pak Dian, dan Pak Dian juga sudah mendengarkan aktif. Jadi kompetensi inti yang Bapak ingin capai alhamdulillah tadi saya amati sudah ada Pak, sudah tampak di dalam proses coachingnya. Ya. Kemudian alhamdulillah ya udah cukup kita untuk selanjutnya. Kompetensi apa yang akan Pak Dian kembangkan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, bukan akan ya, sudah dikembangkan barusan. Ya, alhamdulillah yang tadi sudah tercapai sudah ya. Dikembangkan, tercapai mendengarkan dengan aktif ya. Terus ya itu mendengarkan dengan aktif, saya sangat aktif sekali mendengarkan sehingga saya dengan sadar diri mendengarkan berbagai macam permasalahan yang Pak Ahmad hadapi. Gitu. Termasuk ya Pak Ahmad dengan kesadaran saya, kesadaran Pak Ahmad, jadi ada solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Tadi apa pertanyaan Ibu tadi apa? Bagus sekali ya Pak, tadi kan kompetensi inti yang ingin dicapai oleh Bapak pada awal praobservasi itu mendengarkan aktif. Tadi udah tampak sekali pada saat saya amati tuh ketika di proses coachingnya. Selanjutnya kan ada kompetensi yang lain nih, ada pertanyaan berbobot dan ada kehadiran penuh. Nah, mana yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Kalau tadi yang spesifiknya mendengarkan aktif. Iya. Awalnya kan kompetensi yang dikembangkan ada dua, Bu ya. Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Tapi karena saya kasihan lihat Pak Ahmad, masalahnya saja sudah berat kalau kata saya itu menghadapi anak seperti Pak Turi itu. Kalau ditambah pertanyaan berbobot kasihan juga gitu. Jadi tambah masalah gitu. Jadi akhirnya ya memang untuk kasus ini Pak Tur ini dengan mendengarkan aktif saja, dan ya tadi sih emang ada pertanyaan berbobot, bukan berbobot sih, lebih ke memancing supaya Pak Ahmad sendiri mempunyai solusi ya. Nah itu sudah saya lakukan juga sebenarnya, cuman karena memang itu bukan fokus spesifikasi kompetensi ya saya anggap bukan pertanyaan berbobot gitu, tapi lebih ke memancing solusi dari Pak Ahmad sendiri, seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak.
dari hasil keseluruhan yang saya amati, Bapak sudah mantap sekali, kompetensi inti sudah tercapai, dan saya berharap kedepannya di coaching-coaching selanjutnya Bapak bisa menguasai kompetensi yang lain seperti memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh seperti itu. Saya cukupkan sekian ya Bapak. Ya, Ibu. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.